Baik, sambil menunggu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk dapat menyampaikan dari perspektif Indo Tambang Raya Megah. Karena setiap perusahaan pasti punya view, punya angle atau sudut pandang atau perspektif yang berbeda-beda. Dan mohon maaf nanti kalau angle-nya kita lebih ke arah keberlanjutan ya. Karena kalau kemarin saya sempat singgung ke Pak Ade kalau bicara khusus ke produktivitas, ini biasanya dengan rekan-rekan operational dan juga dengan rekan-rekan di mine site gitu ya. Kalau kami yang di corporate lebih melihatnya secara lebih luas, lebih menyeluruh gitu ya, ke arah keberlanjutan. Bisa lanjut slide-nya. Terima kasih. Iya, yang pertama ini agendanya yang kami akan sampaikan ada 6 poin ya. Seperti kurang lebih sama dengan rekan-rekan yang lain sebelumnya, kita akan introduksi juga mengenai ITM, kemudian juga memberikan pengantar mengenai visi dengan misi dari ITM, kemudian sudah mulai masuk ke dalam visi dan strateginya keselamatan pertambangan itu seperti apa secara perspektif ITM, kemudian juga pengelolaan, kinerja, dan nanti kita bisa simpulkan. Slide berikutnya. Iya, demikian ini terkait dengan informasi tentang Indo Tambang Raya Megah. Jadi sumber yang saya kutip adalah dari laporan keberlanjutan tahun 2019, di mana memang setiap tahun kita sudah hampir kurang lebih sudah 7 tahun kita mengeluarkan laporan keberlanjutan yang ini dipublish ya secara umum. Saya yakin dengan rekan-rekan lain juga sama. Ini bisa diakses di website yang ada di perusahaan, yaitu di website itmg.co.id. Kalau melihat dari profil yang ada di sini, ITM saat ini mengembangkan bisnisnya. Kalau tadi Adaro juga menjelaskan pilar-pilar usahanya, demikian juga dengan di ITM. Kita ada 3 pilar, yaitu secara umum ada upstream, midstream, dengan downstream. Di mana upstream lebih fokus pada di hulunya, yaitu terkait dengan pengelolaan batu bara. Kemudian di midstream terkait dengan bagaimana manajemen rantai pasok, logistik, dan downstream terkait dengan pengelolaan sumber daya baru dan terbarukan. Di mana contohnya kita sudah punya trial atau project di Bontang, di Indominco Mandiri, untuk instalasi dan sudah mulai beroperasi, ada pengoperasian pembangkit listrik tenaga surya 3 MW, dan kita akan lanjutkan di Turubado. Kemudian yang sebelah kanan adalah gambaran operasional yang ada di area kami, baik sebagian besar di Kalimantan Timur, seperti di Truba, Barinto, kemudian di tepian Indah Sejahtera, TIS, kemudian ada Kitadin, dan juga Indominco Mandiri. Dan satu di Kalimantan Selatan, yaitu Jorong Baru Utama Greystone. Berikutnya. Slide berikutnya nanti akan menyampaikan tentang visi dengan misi dari perusahaan, ya. Visi dengan misi dari perusahaan, di mana visi dari perusahaan ITM adalah bagaimana menyediakan produk energi dan jasa yang berkualitas dan terjangkau secara berkelanjutan. Jadi memang dari sisi visinya saja, ITM sudah mencanangkan bahwa fokusnya bukan hanya di batu bara, tapi memang kepada turunan-turunannya gitu ya, kaitan-kaitannya. Dan juga selain produk energi juga terkait juga dengan jasa, di mana salah satu subsidiary-nya bergerak di bidang mining contractor, yaitu PT Terus. Kemudian yang bisa menjadi yang terkait dengan tema kali ini adalah kita sudah menjadikan kerangka pembangunan berkelanjutan sebagai landasan untuk semua inisiatif dan kegiatan bisnis. Itu ada di poin 4 dalam visi perusahaan. Kemudian menjadi warga korporat yang teladan, jadi good corporate
citizenship gitu ya. Nah, ini secara etika, bertanggung jawab sosial, dan berwawasan ramah lingkungan. Nah, korelasinya dengan masalah K3 dan atau juga keselamatan pertambangan di sini adalah dalam rangka tanggung jawab sosialnya, gitu, seperti itu. Boleh slide berikutnya. Sebelumnya Pak, maaf, kelewat ya. Nah, di dalam penjelasan di slide ini, kita mencoba menjelaskan bahwa pada saat kita melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja, sebagaimana tadi sudah disampaikan dalam visi perusahaan, bahwa ITM menjadi penyedia produk energi yang berkelanjutan, maka dan juga telah menjadikan pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu misinya. Di sini kita menggunakan pendekatan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja adalah menjadi salah satu pokok bahasan dalam pilar pembangunan berkelanjutan. Dan kita menggunakan pendekatan ini sebagaimana yang kita sudah sering baca ataupun sudah ketahui bahwa ada 3 pilar pembangunan berkelanjutan terkait dengan bagaimana ekonomi, sosial, dengan lingkungan, dan kita mencoba menyeimbangkan ketiga pilar ini, di mana keselamatan dan kesehatan kerja adalah merupakan bagian dari pilar sosial. Dengan kita melakukan keselamatan dan kesehatan kerja, maka keseimbangannya bisa terjaga. Tidak terjadi kecelakaan, kemudian nihil terhadap fungsi ataupun kegiatan operasional, maka iya. Boleh lanjut berikutnya. Ya, slide berikutnya ini menjelaskan, setelah dijelaskan bahwa K3 merupakan bagian dari pilar pembangunan berkelanjutan, di mana untuk bisa mengelola K3 tersebut sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan di dalam organisasi di ITM, kita membentuk organisasi yang disebut dengan Health, Safety, Environment dengan Community Development. Jadi mungkin agak unik, agak berbeda dengan perusahaan lain bahwa kita menggabungkan antara K3L dengan pembangunan berkelanjutan. Dan di secara direktorat di ITM itu ada yang disebut dengan Sustainability dan Risk Management, di mana HSEC itu adalah bagian dari Direktorat Sustainability dan Risk Management. Slide berikutnya. Ini yang sebagai gambaran awal bahwa pada saat kita ingin mengelola K3 sebagai bagian dari kerangka berkelanjutan, maka kita perlu mendengarkan juga melihat perspektif atau suara dari stakeholders. Dan ini kita melihat di sini bahwa K3 menjadi salah satu masukan atau input ataupun feedback dari stakeholders. Kalau kita lihat di sini, ini adalah hasil dari kita melakukan FGD dengan beberapa pemangku kepentingan gitu ya, dengan semua pemangku kepentingan yang terkait, bisa dari pemerintah, dari LSM, dari karyawan, dan juga dari stakeholders yang lain. Dan kita mencoba merangkum aspek-aspek penting apa saja yang itu perlu ditindaklanjuti. Dan salah satu yang menjadi aspek penting di sini adalah kalau kita lihat di nomor 4, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Slide berikutnya. Ini juga yang menjadi salah satu hubungan adalah bahwa pada saat kita bicara K3, ternyata bukan hanya di level operasional saja yang memang akan mendukung produktivitas, tapi juga ada kaitannya bahwa di akhirnya kita perlu melaporkan, menyampaikan kepada pemangku kepentingan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek ya, ada peraturan khusus yaitu peraturan nomor 51 POJK 03/2017, di mana K3 merupakan bagian dari kinerja sosial yang harus dilaporkan, gitu, seperti itu. Kemudian secara standar internasional kita mengacu kepada Global Reporting Initiative yang mengatur bagaimana standar
dari pelaporan berkelanjutan oleh semua perusahaan yang membuat laporan keberlanjutan setiap tahun, gitu, seperti itu. Dan kita mengacu juga kepada GRI ini, dan dalam GRI ini ada satu standar di mana kita diminta untuk menyampaikan bagaimana sih kinerja ITM dalam mengelola K3 gitu ya. Berapa banyak kecelakaannya, berapa banyak performance-nya yang sudah diperbaiki gitu ya. Nah, itu semua harus kita laporkan. Kemudian yang terakhir, di sini ada satu indeks ya. Ini dalam perspektif investor, di mana investor juga melihat dan menggunakan satu rating yang disebut dengan Dow Jones Sustainability Index. Mereka melihat gitu, apabila kinerja K3-nya tidak baik, maka ratingnya akan menjadi menurun gitu. Dan itu menurunkan juga tingkat kepercayaan dari sudut pandang investor untuk memberikan dananya, seperti itu. Dan kita setiap tahun juga diminta untuk menyampaikan bagaimana kita mengelola K3 kita, bagaimana kita memperbaiki kondisi-kondisi K3 sebelumnya. Sering tanya kan timnya. Kita ke slide berikutnya. Sebelumnya Pak, maaf. Ya, kalau dilihat di sini adalah bagaimana ITM HSEC mengelola strategi K3 dan juga pengembangan masyarakat, K3L dan pengembangan masyarakat di tahun 2021 sampai dengan 2025. Kita mulai dari bagaimana kita men-set up visi kita, yaitu sebagai partner bagi perusahaan, strategic partner. Kemudian yang terkait dengan tema kali ini adalah kita sudah menjadikan salah satu strategic goals kita adalah bagaimana agar bisa zero business interruption terkait dengan health dan safety. Nah, bicara zero business interruption, berarti ini adalah hubungannya juga dengan produktivitas. Kemudian ada beberapa strategic goal yang lain itu lebih banyak terkait dengan lingkungan, dengan juga pengelolaan dan pengembangan masyarakat. Kemudian area bermainnya juga kita sudah set up, ada di area safety, area kesehatan kerja, lingkungan, dengan pengembangan masyarakat. Dan strategi-strateginya kita sudah develop, bagaimana kita mengintegrasikan organisasi, people, proses dengan sistem di area HSE, dan safety juga. Gitu. Kemudian juga bagaimana kita terus meningkatkan level maturity-nya, ya. Dan kita juga sudah mulai masuk di poin ketiga, bagaimana kita masuk ke pilar-pilar bisnis yang baru, terkait dengan energy service, logistik, dan new energy. Kalau yang terakhir, lebih banyak bagaimana kita selalu menciptakan inisiatif-inisiatif, inovasi-inovasi yang berkelanjutan. Nah, ini tentu didukung dengan strong commitment, sebagaimana tadi Pak Rusdi sudah sampaikan, kita perlu leadership yang kuat, komunikasi, kolaborasi, governance, risk dengan governance, teknologi dan digitalisasi. Ini sebagaimana tadi di-sharing oleh Pak Azari juga, kita pun memanfaatkan teknologi dan digitalisasi di area HSE. Demikian juga ini terus berlanjut sebagai continuous improvement. Slide berikutnya. Khusus di area ini pengelolaan K3L dan pengelolaan masyarakat secara umum, saya rasa ini standar ya. Ini dengan pendekatan PDCA dimulai dari planning, kemudian eksekusi, kita review, kemudian hanya bedanya bagaimana kita mendisclose juga dalam laporan keberlanjutan, dan selalu kita lakukan tindakan perbaikan. Saya rasa ini umum ya, bisa tidak menjadi fokus. Bisa lanjut ke slide berikutnya. Iya, nah di slide ini menjadi titik tekan kita bahwa dalam melakukan pengelolaan keselamatan pertambangan, kita menggunakan pendekatan kerangka pembangunan budaya K3 atau safety culture, di mana ada 3 pilar terkait dengan perilaku dengan kesadaran, kemudian kompetensi karyawan, dan juga organisasi dan sistem. Manajemen sistem aja atau sistem saja tidak cukup, perlu dibangun kompetensinya, perlu dibangun knowledge-nya dengan kuat, dan juga kesadaran dengan perilakunya perlu kita pastikan, perlu kita monitor. Ya. Nah, harapannya apabila ketiga roda ini bisa berjalan, target yang kita inginkan, yaitu zero lost time incident, itu bisa tercapai. Dan di tengahnya kita bisa lihat di sini, perlu kepemimpinan K3 yang kuat, dengan memastikan bahwa tidak ada toleransi terhadap masalah K3. Dan apabila terjadi kecelakaan, tentu ini harus dilakukan penyelidikan kecelakaan secara berkualitas, sehingga kita bisa mencegah
terjadinya pengulangan-pengulangan terhadap jenis kecelakaan yang sama. Nah, di sini ada leading dengan lagging indikatornya, program-programnya yang saya rasa sama ya, hampir sama setiap perusahaan. Ada safety accountability, kemudian ada hazard report, audit, dan harapannya program-program tersebut bisa mengurangi, bisa menurunkan, bisa mencapai lagging indikator yang sudah di-set up. Ada zero fatality, IFR, ISR, dan seterusnya. Slide berikutnya. Nah, kurang lebih juga sama tadi dengan yang kebetulan mirip ya dengan Pak Rusdi, bahwa di ITM juga kita sudah mengembangkan model budaya K3, ada 5 ladder juga, hanya sedikit beda bahasa, tapi kurang lebih esensinya sama. Mulai dari emerging, managing, involving, cooperating, sampai dengan continually improving, gitu, seperti itu. Nah, tentu setiap ladder ini, setiap tahapan punya karakteristik ya, dan kita sudah mencanangkan bahwa di tahun 2025 nanti, kita akan mencapai di level continually improving, ya, di ladder kelima gitu. Di mana pada saat kita bisa mencapai continually improving, target zero LTI itu bisa tercapai. Slide berikutnya. Ini yang sudah kita coba susun, peta jalan dan rencana capaian keselamatan dan kesehatan kerja setiap tahun, dari tahun 2021 sampai tahun 2025. Di mana ujung akhirnya, goals-nya kita hubungkan ke dalam Sustainable Development Goals, itu ada di nomor 8, ya. Dan setiap tahun kita coba membuat milestone atau capaian-capaian. Apa sih yang ingin kita coba capai dan kita coba perkuat. Nah, itu kita coba sudah set up di setiap tahunnya. Seperti contohnya di 2021 kita akan meng-establish Zero LTI Roadmap. Dan ini di 2022 sampai seterusnya harapannya sudah bisa diterapkan dengan konsisten. Sehingga di 2025, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan, level maturity dari grup ITM bisa di level continually improving. Slide berikutnya. Slide berikutnya nanti akan bicara masalah target K3 dalam 5 tahun. Ya, kita sudah susun juga target-target K3 yang ada dalam 5 tahun. Dan ada indikator-indikator yang kita sudah set up, mulai dari masalah fatality, kemudian recordable, sampai dengan juga kita melakukan exercise terhadap crisis management team atau IMT. Ini sudah kita coba set up. Boleh slide berikutnya. Ya, ini adalah performance dari 2017 sampai dengan 2020. Kalau kita lihat dari sisi IFR, memang kita masih struggling, bagaimana kita berjuang untuk bisa terus menekan ya. Untuk dari sisi fatality juga kita coba terus menjaga agar tercapai zero fatality dan juga jumlah kecelakaan majornya bisa semakin berkurang dari tahun ke tahun gitu. Ini masih menjadi area improvement kami. Slide berikutnya. Ini beberapa capaian yang kita juga laporkan dalam laporan keberlanjutan 2019. Nanti detailnya juga bisa diakses, bisa dibaca di website maupun di laporan keberlanjutannya. Mulai dari bagaimana training-training yang dilakukan, IFR, dan juga penghargaan-penghargaan yang diperoleh oleh setiap anak usaha. Slide berikutnya. Ini masuk kepada kesimpulan, ya, kalau kita lihat dari roda gigi yang ada di sini, memang keselamatan pertambangan ini akan menjadi sebuah fondasi, menjadi sebuah roda awal penggerak, gitu ya. Apabila ini tercapai, bisa meningkatkan moral. Kemudian bisa menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat, nihil celaka dan penyakit akibat kerja, kemudian bisa mendukung produktivitas, nihil interupsi, tidak ada stop operasi, kemudian target produksinya bisa tercapai, kemudian tidak ada pencemaran, dan juga tidak ada pengerjaan ulang. Dan harapannya ini bisa mendukung keberlanjutan dari perusahaan. Jadi meminimalkan biaya yang tidak terduga, efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya, dan meningkatkan reputasi. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak Eko dengan rekan-rekan semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.